Eh, tuh kan. Pak, maaf Pak. Punten, nggak usah takut Pak, tenang aja dulu Pak. Punten, saya tarik orang biasa Pak, temennya, nggak usah takut Pak. Pak, tuh kan. Pastiin aja dulu Pak. Tenang. Itu senjatanya ditaruh dulu Pak, kita nggak ngapa-ngapain. Nah iya, tenang aja nggak apa-apa, tenang dulu, tenang. Apa ini Pak? Bagus pakai ini. Iya. Ini kain putih. Zaman dulu kan nggak ada kain Pak. Oh iya, ntar dulu. Takutnya rusak Pak, ntar dulu. Oh iya bener nih. Oh iya bener nih, gede. Oke. Oh iya. Wah, bener nih. Berat juga nih Pak. Aduh, kayak kuat nggak nih? Aduh, wah bener. Loh. Kok ada ularnya Pak? Aduh. Sini. Iya. Wih, keren sekali. Wow. Niki damel panjenengan, sing damel niki. Alhamdulillah. Barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam suasana yang bahagia, suasana yang cerah. Mudah-mudahan kalian juga selalu dalam keadaan bahagia, cerah pikiran, batin, dan perasaannya. Seperti PH juga, kita untuk melanjutkan perjalanan tadabbur alam, perjalanan zikir jalan dari bahasa-bahasa lembut yang penuh dengan teka-teki. Mari kita bedah, belajar peka ya. Tapi kita nanti menuju ke pegunungan sebelah sana itu yang terdapat kampung ya, perkampungan kosong. Artinya pernah ramai di situ ribuan orang menjadi kampung, akan tetapi sekarang sudah pada berpindah ke kampung sebelah sana. Ini karena ada sebab-sebab tertentu. Di situ namanya kampung seniman. Jadi banyak seni yang diciptakan oleh warga kampung sana. Oke, nanti kita ke sana saja untuk mengkaji sebenarnya ada apa di balik bubarnya kampung itu. Yuk. Kan ku cari jalan yang sunyi untuk menghindar darimu. Sambil bernyanyi ya, supaya Pak tidak tegang seluruh urat-uratnya, supaya lebih lentur. Ayo belajar lentur. Diawali lentur, batinnya, pikirannya fleksibel, bebas, tanpa ada tekanan, tanpa ada pokoknya tidak ada yang menghambat kita, lepas gitu ya. Kita untuk melanjutkan perjalanan yang namanya zikir jalan, tadabbur alam,
guna belajar sinau, menafsirkan dari apa-apa penjabaran dari semesta ini yang penuh dengan teka-tekinya, makna perumpamaannya, makna filosofi, dan makna sastra. Oke, karena kalau kita tidak bisa membaca, tidak bisa menafsirkan, maka selamanya kita akan terjebak dalam kesengsaraan. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Kita awali, bismillah, tenangkan batin, dan kita menuju ke sebuah perkampungan di sana, Kampung Mati ya. Kampung Mati yang dulunya itu banyak ribuan rumah di sebelah sana, tapi sekarang mereka itu sudah berpindah ke kampung sebelah sana lagi karena sebab-sebab tertentu. Nah, akan tetapi di balik kosongnya kampung ini ada cerita pilu yang saat ini masih berdenging di telinga masyarakat. Yuk sambil berjalan biar tidak jenuh, sambil menikmati suasana alam ini, karena sambil sinau itu dari penjabaran-penjabaran ini seperti yang mudah-mudah ada rumput liar, ada ini sebuah ilmu sebenarnya ini. Kalau kita mau betul-betul mengkaji ya, ini kan bahasa Tuhan ya, bahasa alam yang dijabarkan di sini. Jadi sebenarnya mereka itu berbisik, berbicara sama kita, cuma kita nggak peka. Maka dari itu kita belajar peka dari sebuah bahasa alam, bahasa Tuhan yang dijabarkan dengan teka-teki. Contohnya apa? Ketika kita nanam rumput, tumbuhnya rumput. Ketika kita nanam cabai, tumbuhnya cabai. Ketika kita nanam ketela, tumbuhnya ketela. Begitu juga dengan perasaan kita. Ketika kita menanamkan senang, maka Tuhan pun akan memberikan kesenangan-kesenangan selanjutnya. Itu dinamakan bersyukur, ya. Dan ketika kita menanamkan rasa gembrungsung, akan tumbuh gembrungsung. Selanjutnya dikasih gembrungsung. Nah, dan seterusnya. Maka dari itu hanya mengajak kalian untuk selalu yuk menanamkan rasa bahagia. Oke. Jadi bahagia itu tanpa syarat ya. Itu ya. Mudah-mudahan kita bermanfaat dengan sedikit pengetahuan yang dijabarkan di sini sambil mengkaji ini. Kita sudah mulai masuki nih, mungkin nih belah sana nih. Nanti dulu. Jadi memang di pegunungan ini memang banyak terjadi fenomena-fenomena alam terjadi waktu itu. Kan dari masa ke masa selalu ada cerita ya. Pada masa itu kampung ini dikosongkan karena ini kampung seniman ya, kampung seniman. Jadi ada pihak-pihak yang tidak senang dengan nilai seni di Indonesia, sehingga dibikin isu yang bikin ini akan diapakan seperti itu, sehingga mereka itu memilih pindah. Jadi ada yang diancam rumahnya dihancurkan seperti itu ya. Jadi ada juga yang sempat memang rumahnya dibakar oleh beberapa gerombolan gitu, nggak tahu dari mana itu asalnya waktu itu, sehingga warga kampung itu kan masih masih penakut, masih polos, sehingga mereka itu memilih pindah tempat. Tapi ada juga yang masih tetap bertahan di sini, tapi nggak tahu tinggal di belah mana ya. Ini mungkin sudah masuk kampungnya belah ini nih. Nah, kita lihat ini salah satu rumah yang masih ada, dan ada beberapa rumah di sana nanti kalau nggak salah, kalau nggak 2-3 yang masih ada rumahnya, tapi nggak tahu penghuninya tuh kayaknya sudah nggak ada, cuma rumahnya yang masih tersisa ya. Ini salah satunya dilihat nih. Nah, ini salah satu rumah yang masih ada. Kita lihat dulu nanti, karena kampung seniman ini yang justru yang seharusnya dijunjung nilai seninya ya, tapi itulah yang tidak suka dengan kemajuan Nusantara ini, sehingga mereka menyerang dengan dalih yang nggak masuk akal gitulah ya. Nih salah satunya rumah ya. Kita lihat dulu yang memang sudah nggak terurus seperti ini. Ini salah satunya, mungkin dulunya pernah dihuni, tapi karena mungkin sendiri ya, akhirnya ya pindah lagi ke sana. Oke, kita lihat lagi nanti ke sudut yang lain di sebelah sana ada rumah lagi, tapi lewat mana nih? Belah mana sih ya, katanya ada rumah lagi sebelahnya. Tadi dulu lewat sini aja nih, yuk.
Kita dulu nih. Nah, oke. Nih, kan ini terkunci karena ini pindah nih. Ya, ya kan. Ini salah satunya. Nggak ada listrik ya? Iya, nggak ada listrik di sini kan apa sudah jauh dari warga, pokoknya dari desa gitu maksudnya. Tapi dulunya dia sampai ke sana nih. Ini rumah di sebelah sini nih. Berapa RT banyak ya? Ya katanya sebelah sini rumah, sebelah sana rumah. Jadi beberapa, ini satu kampung lah gitu. Oke, lagi ke sebelah sana yuk. Dan itu lihat satu lagi rumah nih. Ini satu rumah yang masih dihuni juga ini. Kalau nggak salah ini masih dihuni loh. Maksudnya masih ada yang tinggal di sini. Kita dulu. Kita lihat dulu apakah ada orang. Kita di sini tuh bukan untuk hanya sekedar melihat-lihat gambar, tetapi mengkaji, ya. Barangkali ada pesan-pesan cinta di balik semua ini, ya. Dan kalau memang kita mendapatkan pesan cinta, kita bisa bagikan ke semuanya supaya kita bisa merasakan cinta. Cinta dari siapa? Dari Tuhan, ya. Yuk, ini salah satunya. Apakah ini ada orangnya apa enggak nih? Ini bukti bahwa di sini ada apa? Suluh tahu suluh. Nah ini berarti mungkin ada penghuninya nih. Assalamualaikum. Ada orang di sini. Punten. Sepertinya kosong nih, tapi aksesoris ini banyak tuh. Seperti apa? Oh ya, punya gombal-gombalan, ada ini rangkaian dapur nih. Tapi berantakan sekali. Apa ya? Ini nih. Tuh, banyak di dalam sana tuh. Baju ini ya? Iya, baju. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin orangnya sedang nggak di rumah atau bagaimana, nggak tahu. Tapi kita lihat dari sudut jalannya sana, kapan juga ada rumah lagi di sana. Ada beberapa rumah. Kita lihat dulu aja. Yuk, sambil mengkaji saja. Tenang saja, lentur saja. Tentu ada pesannya di sebelah sana mungkin. Yuk. Oh, kelihatannya apa ya? Mana? Itu ya? Depan ya? Oh, ya tuh. Oke, yuk, sana yuk. Ya inilah seperti di perkampungan apa ya, sebenarnya sebenarnya di sini tuh asri ya, asri itu hijau, nyaman, damai sebenarnya di situ ya. Cuma ya tadi karena ada ancaman-ancaman yang itu akhirnya mereka ketakutan. Nah mungkin inilah toolnya di sini mungkin. Yuk kita kaji di balik ini. Tentu ada jawabannya di balik semua ini. Iya ini apa ini? Ini keren sekali. Kelapa. Nah ini bagus kayaknya nih. Jambu apa ini ya? Juga kampung seniman ya. Kampung seniman ya, jadi ya penuh dengan seni ya. Ini oke. Ini bukan itu loh, apa namanya tuh? Apa namanya sih? Yang kerang-kerang. Iya. Yuk. Itu rumahnya mungkin tuh. Yuk. Gini, justru di balik inilah nanti ada cerita. Jadi memang orangnya katanya tuh tinggalnya nggak di rumah karena ketakutan di luar rumah, entah itu bikin gubuk atau di dalam bikin apa tuh ruangan tanah katanya di situ, karena ketakutan sampai sekarang orangnya trauma. Yuk kita cari yuk di mana lokasinya nih. Katanya sih bikin luangan katanya sih. Bikin luangan tuh kayak bikin goa gitu loh, bikin goa sendiri di tanah karena takut rumahnya dihancurkan sehingga mereka sampai sekarang tinggal di situ. Orang lain udah pindah, dia nggak mau, justru nyaman di situ katanya. Nah itu, yuk kita kasih yuk, ketemuin yuk, di mana nih? Kampung apa nih ya? Aduh lupa nama saya sih ya. Seniman gitulah, kampung seni gitulah. Kampung seni gitu. Ya iya, yang penuh dengan seni gitu bukan? Ya iya. Tuh masih ada pondasinya tuh. Tuh. Berarti masih rumah masih ada nih. Dia juga rumah dulunya nih. Ini pun juga pondasi ini nih. Nih. Nah, ini kan pondasi nih. Tuh kan. Ini semua pondasi semua, ini berarti rumah ini dulunya nih. Pondasi apa? Beruk ini ya. Pondasi rumah. Oh, ya kan zaman ini kan rumahnya masih rumah adat. Jadi ya seperti itu adanya ya. Bukan seperti rumah sekarang modern, berarti model Eropa, model apa namanya itu? Model
Madel. Ya iyalah pokoknya lah kita ini aja kaji aja belah sana mungkin tuh. Ya iya. Kalau dari ciri-cirinya sih ini nih lokasinya nih yang bikin apa namanya itu lubang buat rumah. Ini mungkin ini bener nih. Coba lihat nih. Kayak tebing kayak gini nih kan, berarti kan. Wah. Apakah mungkin di sana gitu? Tar dulu. Ih, ada orang ngobrol. Itu suara orang tuh. Tar dulu. Iya bener tuh. Coba lihat kamera. Itu mungkin orangnya dia. Tar dulu. Ini orangnya mungkin ya, yang tinggal di sini nih. Aku jalannya gak enak kalau kayak ke situ takutnya itu masalahnya orang kalau melihat orang tuh ketakutan. Tar dulu, kita petikan dulu. Saya penasaran deh. Oh lagi bikin ukiran. Tuh, ya kan? Gambar bumi coba. Ketinggalan dong. Tuh kan. Lagi bikin itu. Oh ini mungkin beneran ini orangnya nih. Astagfirullah. Tapi takutnya kali gitu kita gimana nih? Tuh kan? Pak, maaf Pak. Punten, nggak usah takut Pak, tenang aja dulu Pak. Punten. Gini Pak, tenang dulu Pak, nggak usah takut. Saya tarik orang biasa Pak, temennya nggak usah takut Pak. Pak, tuh kan? Pasti aja dulu Pak. Maaf, dagang jangan ngapa-ngapain. Astagfirullahaladzim. Tuh kan? Tenang dulu nanti Pak. Kemana? Tuh. Seperti ketakutan, nggak apa-apa ya. Tapi nanti kita ketemu apa namanya tuh pasti tempatnya di mana. Kenapa dia takut? Katanya tuh kalau melihat orang tuh ketakutan kayak trauma gitu. Udahlah yuk. Apa rumahnya di sini gitu? Pak? Punten. Pada kemana ini? Kemana ini ya? Tadi dulu. Yuk. Aduh. Ini mentok. Tadi perasaan kemana sih? Ke situ apa ke sini sih? Tadi dulu. Itu. Itu orangnya ke situ. Iya Pak. Iya Pak, tenang aja Pak. Kita nggak ngapa-ngapain. Bisa ngobrol sebentar Pak. Iya izin. Tenang dulu. Tenang ya Pak, hidup aja ya. Boleh dari sini nggak? Udah kita sini aja yuk. Tenang dulu. Kayaknya orang tuh. Nah iya. Yuk. Duh. Lewat mana sih tadi? Duh, lewat sini gitu. Duh. Yuk sini yuk. Lewat sini mungkin nih. Wah. Ya. Ini nih, ada jalannya nih. Kemana tadi orangnya? Tes dulu. Hah? Tak mungkin ini gua mungkin nih. Tuh, nih. Betul orang masuk ke sini orangnya nih. Nih, perhatikan nih. Berarti tinggal di gua ini orangnya. Kalau nggak salah nih. Tadi berapa orang sih? 2 orang ya? Baik, kita coba aja. Ini sudah
di dalam gua, artinya kita mungkin boleh masuk, ya, maksudnya mudah-mudahan bisa boleh masuk dan bisa ngobrol langsung dengan mereka ini. Assalamualaikum, punten, ada orang di sana. Mohon maaf, kami mohon izin untuk masuk ke sini. Bapak-bapak, Mbah. Yuk, yuk. Oh, di sini masuk aja. Ada orangnya nggak sih? Tapi sepi. Tadi pada kemana orang? Gini aja, kita siapkan mental aja. Maksudnya takutnya mereka juga ngamuk loh. Karena dia tuh bisa nekat. Dia tuh orang ketakutan. Udah kepepet kayak gini kita harus waspada. Yuk. Assalamualaikum. Ini ruangan ini ceritanya ini nih yang dibikin ini nih. Jadi orang yang bikin ini untuk tempat tinggalnya daripada tinggal di rumah selalu terancam katanya. Udah yuk. Punten. Assalamualaikum. Ada orang? Sini. Itu kan? Maaf Pak, Mbah. Maaf, kami nggak ngapa-ngapain. Nggak usah takut, tenang aja. Pak, gini Pak, kita bisa ngobrol Pak. Sebentar Pak, nggak usah takut Pak. Gini, hai orang baik-baik Pak. Tenang dulu, lentur dulu Pak. Jangan. Nggak usah begitu, tenang. Itu senjatanya ditaruh dulu Pak. Kita nggak ngapa-ngapain. Nah, iya, tenang aja nggak apa-apa. Tenang dulu, tenang. Alhamdulillah. Gini Pak, maaf ya. Bersalaman Pak. Ya, iya, kenalkan ya, saya Tarto Pak. Iya, maaf nih. Duduk dulu ya Pak ya. Gini, kami mohon maaf, Bapak nggak usah takut. Kami gak akan nangkap jenengan, jadi nggak usah takut. Iya ya Pak ya, jadi Bapak nggak usah takut, tenang aja. Bapak lagi ngapain di sini? Ini kan rumah kita Pak, jadi ya tinggal di sini Bapak. di sini. Ini bikin sendiri nih ya Pak. Ya. Kenapa tinggal di sini Pak? Kan bisa di rumah, di kampung, maksudnya bikin rumah yang nyaman Pak itu. Memang Pak, di rumah itu memang rumah tinggal satunya soalnya rumah itu udah terkena bencana musibah yang kurang bagus, jadi rumahnya banyak yang dibakar, ada yang diruntuhkan. Oh, maksudnya Bapak terancam sama itu. Di lokasi situ Pak. Oh. Jadi ya maaf, saya langsung Iya. buat rumah di sini. Oh baik. Jadi ya kita berdua ini lari dari lokasi masuk ke rumah yang baru ini. Oh, Bapak ini ketakutan. Rumahnya diserbu, ada yang dirobohkan, ada yang dibakar. Ini bener Pak, di sini kampung seniman ya Pak ya? Iya. Baik Pak, jadi berarti Bapak di sini udah lama tinggal di sini? Udah bertahun-tahun Pak. Bertahun-tahun. Iya. Berarti tadi ada masih rumah itu rumah Bapak tadi yang situ? Iya. Berarti kalau makan di rumah, masak di rumah sana, Iya, terus pergi ke sini lagi gitu. Iya. Oh, baik. Sebenarnya kami menjadi gamblang, kenapa kok bisa ada insiden seperti itu? Warga sini semua pada pindah ke sana jauh. Itu rentetan peristiwanya bagaimana, Mbak? Jadi dalam lokasi itu kan, dalam mula bukanya itu memang tidak boleh ditempatin. Iya. Tidak boleh ditempatin. Dari warga masyarakat memang terpaksa di situ, gitu. Ya bikin rumah rame-rame di situ, bergotong royong. Lama-lama diserbu juga. Itulah. Jadi banyak yang pindah, lari, ketakutan. Oh baik. Jadi gini teman-teman, kita bisa menganalisa dari kejadian-kejadian tadi adalah oknum atau pihak-pihak
asing yang tidak suka dengan kemajuan di Nusantara ini. Contohnya kenapa kampung seniman diserbu? Padahal itu jiwa seni ya. Karena banyak orang yang ini bodoh dibodoh-bodohin sama orang luar itu, sehingga diancam dengan berbagai cara, sehingga ketakutan, sehingga seninya pun sekarang udah hampir punah gitu. Iya. Oh ya gini Pak, kenapa sih Pak mereka kok begitu apa ya, antusias banget loh Pak. Memang tujuannya apa gitu mungkin Bapak tahu nggak? Oh nggak berkeras-keras katanya. Iya, iya. Oke. Oh, berarti Bapak juga termasuk buron. Oh, baik. Berarti mereka memusnahkan semua karya seni orang sini. Nah, terus jenengan juga membawa juga ke sini. Ada nggak di sini, Pak? Kenapa? Ditanam? Nih, katanya beliau mempunyai karya seni juga. Jadi seninya pakai kayu, Pak. Terus sekarang ditanam takutnya dikejar sama mereka. Mau dihancurkan. Oh, di mana lokasinya Pak? Gini Pak, maaf Pak, bukan apa-apa. Seandainya Pak, saya kan orang Indonesia nih Pak, maksudnya orang sini juga. Saya kepengen tahu itu lokasi nyimpennya di mana. Saya berjanji tidak akan merusak, saya justru akan melestarikan karya seni jenengan gitu maksudnya. Iya, saya bukan pihak mereka. Sekarang mungkin sudah tidak ada Pak orangnya Pak. Cuma Bapak ketakutan aja. Iya, sudah lama kan? Iya. Boleh saya lihat Pak? Itu sudah lama ditanamnya. Oh. Iya boleh. Di luar sana. Oh, enggak. Udah yuk. Di mana tempat aja Pak? Pengen tahu Pak, boleh kan? Kasih tahu ya. Maksudnya gini Pak, kalau diizinkan saya pengen melihat loh Pak, supaya menjadi gamblang buat kami gitu maksudnya. Nah, yuk. Mungkin atau itu mengandung apa? Ya. Di sebelah mana Pak? Iya. Ini di dalam sini. Oh, berarti di dalam sini apa ya? Iya Pak. Dalam nggak Pak ininya? Dalam Pak. Nanti di dalam atau kotaknya. Oh iya. Berarti ini di dalam sini dalam Pak ininya Pak? Apa namanya? Ini dalam Pak. Iya. Berarti misalnya jenengan kepengen ngertos monggo. Nggih. Digali kiamba. Nggih. Selanjutnya mungkin nggih kenang-kenang lagi panjenengan. Alah, enggak pokon. Cuma pindah aja dulu Pak. Ada cangkul? Ada Pak. Mana coba? Oke ya, saya izin ya Pak ya. Iya. Ntar dulu, saya pengen lihat nih, ntar dulu. Berarti di sini, wah, oh berarti udah lama ini. Bertahun-tahun Pak. Apa nggak busuk ini Pak? Enggak ya, ntar dulu. Aduh. Nih, tenang aja Pak, nggak usah takut Pak. Kita tuh maksudnya hanya untuk pengen tahu kok kenapa bisa dikejar-kejar sama mereka, bahkan sampai rumah-rumah dihancurkan gara-gara ini gitu maksudnya. Kok masih dalam ya Pak ya? Nggak kelihatan nih. Nah dulu. Di belah sini kan, bener kan? Oke. Ke sini mungkin ya Pak. Masih dalam ini Pak? Dalam nih Pak. Masih dalam ya? Nah, dulu.
Ciri-cirinya apa? Ada apanya Pak? Dibungkus apa enggak itunya? Sebagian dibungkus, Pak. Bungkus, ada bungkusnya ya. Apa ini Pak? Bungkus pakai ini? Iya. Ini kain putih? Zaman dulu kan nggak ada kain, Pak. Oh iya, ntar dulu. Takutnya rusak, pantas dulu. Bor. Oh iya bener nih. Ini Pak. Oh iya bener, lihat nih. Ntar dulu. Oh iya bener. Sebentar Pak. Ini harus pelan-pelan. Takutnya rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah sini dulu, Pak. Oh belah sini ya. Buang tanahnya dulu. Oh iya. Nah, soalnya itu panjang, Pak, sininya, Pak. Oh, panjang. Panjang. Oke. Bang, Oh iya bener nih, gede. heeh. Oke. Besi ini ya. Batu besi Pak. Kayu. Oh iya. Wah, bener nih. Berat juga nih Pak. Aduh, kayak kuat nggak nih? Aduh, wah bener. Loh. Kok ada ularnya Pak? Aduh. Sini. Iya. Wih, keren sekali. Wow. Boleh lihat ya Pak ya? Oh, ini luar biasa ini. Wow. Sini Mbah. Mbah sini lah gambar ke. Ini ke damel panjenengan sing damel niki. Alhamdulillah, ini banyak luar biasa ini. Karya seni luar biasa ini, lihat nih teman-teman. Ini seperti ada wujud kayak ular, ada binatang apa ini, kayak tokek apa ini. Terus lagi apa ini? Manuk, burung. Ini apa lagi nih? Harimau gitu tadi dulu. Oke. Oh kayak gini ya. Oke, nih lihat nih. Luar biasa dia kayak gambar orang. Burung. Oke. Nanti kita putar ya, nih. Nih yang seperti ular. Nih. Iya. Kodok. Baik. Ini luar biasa ya. Sebuah mahakarya anak bangsa ya, maksudnya orang tua dari Indonesia Nusantara ini yang ternyata luar biasa. Jadi di sini banyak, ini dari akar ini ya Pak ya, dari akar. Iya. Dari akar bikinnya. Bapak kenapa bisa bikin seperti ini Pak? Maksudnya mungkin ada makna tersendiri di balik ini Pak, Mbah? Iya. Bisa diceritakan Mbah? Nggih. Nggih. Oh. Ternyata luar biasa teman-teman. Dari beliau yang menyampaikan tadi ada makna yang luar biasa di balik ini. Ini dibuat dari akar ya. Bahwa akar ini mengandung makna filosofi, kita harus tuh menghargai akarnya kita ya, jadi menghargai leluhur kita ya. Itu sebuah makna filosofi. Yang kedua ada makna tersendiri dari binatang-binatang ini, ada sebuah peribahasa. Contohnya seperti ini kata Mbah tadi, katak itu binatang juga melompat-lompat. Jadi mengandung makna kita itu jangan terlalu khawatir untuk masa depan dan juga tidak menyesali masa lalu. Menikmati kekinian ini. Seperti katak ini kan melompat-lompat. Nah, sebagai penggambaran ular ini sebagai sifat yang tidak baik, kita jangan ikuti. Dan juga ada yang lain-lainnya seperti ada ini bunga juga, supaya kita tetap senang, tetap bersyukur, bahagia, supaya tetap ngembang perasaan senang. Dan lainnya apalagi tadi Mbah. Jadi ini ada apa namanya, semua ada maknanya gitu Mbah ya. Ini luar biasa, sebuah makarya dari anak bangsa yang dihina oleh orang lain ya, dikucilkan. Katanya ada yang bilang tadi apa Mbah tadi, katanya kalau ada patung di rumah malaikat tidak mau masuk, katanya gitu. Nah itu kan hanya mengkerdilkan. Sebenarnya makna yang sungguhnya itu kan hanya bahasa sekiasan, jangan ditelan mentah-mentah, yang artinya sifat buruk
ya, sifat buruk yang sampai mematung dalam diri kita. Nah, itu nggak boleh. Ini sebuah mahakarya, karya seni luar biasa, harus dikembangkan justru, ya. Jadi jangan salah kaprah dalam menilai ataupun memandang. Mari kita ubah pola pandang kita, ya, untuk selalu berprasangka baik terhadap sesama, ya. Dan ini sebuah mahakarya seni, ya, luar biasa. Tuhan pun Maha Mencipta, kita pun mencipta yang baik, seperti itu. Ini luar biasa. Nggih, wah. Loh, ini berarti tahun berapa dibikinnya nih, Pak? Udah lama tahun, udah berpuluh-puluh tahun ya. Tahun berapa ya? Lupa ya nih. Lupa tuh. Boleh dilihat ya teman-teman, di kamera dulu ya. Coba Nih. dekat kamera itu. Wah, iya. Ini luar biasa. Iya, ini ada. Ini ada burung merak lagi tuh. Atau kayak ada macam ini. Udah lengkap di sini. Oke. Kita lagi terus. Luar biasa ini ya. Bisa dilihat ya dari berbagai sudutnya. Indah sekali. Oke. Iya, Pak. Iya. Jadi ada pihak-pihak yang tidak senang mau merebut inilah gitu ya, Pak. Jadi semua karya-karya dihancurkan sama mereka. Jadi Bapak memilih untuk ditanam saja di sini ya. Jadi supaya aman, supaya tetap lestari. Ya mudah-mudahan Bapak terus berkarya dan anak keturunan kita juga terus-terusan untuk berkarya, membuat kesenian, seni yang bagus. Ya, baik ya. Wah, ini saya langsung jatuh cinta pada pertama ini. Ini Mbak. Oke. Itu sedikit Mbak. Menawi gue Mbak. Menawi kula nggih kula kepripun niku Mbak maksudipun. Kula seneng iku maksude. Sakit mawon mboten napa-napa, baik kelas. Alhamdulillah. Ini ternyata Mbak ikhlas untuk diberikan kepada saya. Ini sebuah luar biasa, buat hiasan di sini, buat dipandang dari segala sudutnya, bagus sekali. Baik Mbak, kalau begitu Mbak, kalau memang Mbak ikhlas, ini ada sedikit buat Mbak sebagai penghargaan, sebagai karya seni jenengan, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh jenengan, Mbak. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Mbak. Alhamdulillah. Baik Mbak, kalau begitu kami mohon pamit. Dapat kula pangapunten, monggo mbok badhe damel rumah napa jenengan nggih sangat bermanfaat nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah yuk. Kita dapat karya seni luar biasa. Alhamdulillah. Wah. Keren sekali. Yuk. Ya inilah karya seni anak bangsa ini. Ya iya, nanti dibersihkan aja, nanti dibersihkan di sana. Yuk. Ya dibersihkan, ya dicuci. Wah. Alhamdulillah, gede banget. Waduh, berat lagi. Luar biasa, banyak makna yang tersirat di balik perjalanan ini. Kita ambil yang positifnya, ya. Jadi tetap lentur, tetap tenang. Ternyata ada pihak-pihak asing yang tidak menginginkan negara kita itu jaya, itu sukses, ya. Buktinya dengan karya seni itu ternyata luar biasa yang sekarang ditekan, ya. Banyak karya seni yang lain-lainnya, bukan cuma itu, tapi ditekan seolah-olah itu mengkerdilkan kita, ya. Untuk itu mari kita tetap berkarya. Karya apa saja yang penting bisa membuat kita bahagia, bisa membuat orang lain senang, seni, kesenangan, dan membuat bermanfaat buat orang banyak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian terhibur dan sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, cibar-cibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Pak Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.